Studi D3 Manajemen Administrasi Universitas 11 Maret. Di sini, aku akan menjelaskan tentang apa itu PBB. PBB yang dimaksud kali ini bukanlah Perserikatan Bangsa-Bangsa. Namun, PBB yang akan dibahas pada materi kali ini adalah pajak bumi dan bangunan. Nah, kalian di sini pasti udah nggak asing dong sama pajak yang satu ini. Nah, tapi buat teman-teman yang masih asing atau masih awam dengan pajak bumi dan bangunan, jangan khawatir karena aku akan menjelaskan beberapa materi dasar tentang pajak bumi dan bangunan. Namun sebelum itu, aku akan menjelaskan materi-materi dasar yang terkait dengan pajak bumi dan bangunan. Definisi PBB, subjek PBB, tarif PBB, cara perhitungan PBB. Nah, untuk yang pertama, aku akan menjelaskan tentang definisi pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan adalah pungutan wajib atas kepemilikan tanah dan bangunan karena adanya keuntungan maupun kedudukan sosial ekonomi atas perorangan atau badan yang memiliki hak padanya ataupun mendapatkan manfaat dari tanah dan atau bangunan tersebut. Atau secara singkat dapat didefinisikan sebagai pajak yang dikenakan atas bumi dan atau bangunan. Jadi sebagai contoh mudah, kalau kalian tanya ke orang tua kalian, apakah mereka membayar PBB? Tentunya mereka akan menjawab iya, karena rumah atau bangunan yang kalian tempati saat ini tentunya dikenai pungutan wajib atau pajak bumi dan bangunan. Subjek pajak bumi dan bangunan adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas suatu bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Jadi secara singkat, subjek pajak bumi dan bangunan adalah orang atau badan yang memiliki hak atas bumi dan atau bangunan. Subjek pajak berubah menjadi wajib pajak apabila dikenakan kewajiban untuk membayar pajak bumi dan bangunan. Direktur Jenderal Pajak diberikan kewenangan untuk dapat menetapkan subjek pajak sebagai wajib pajak apabila belum diketahui secara jelas wajib pajak atas suatu objek pajak bumi dan bangunan. Nah, subjek tidak pernah lepas dari objek tentunya. Jadi aku akan jelaskan sedikit terkait objek PBB. Objek pajak bumi dan bangunan adalah bumi dan atau bangunan tersebut. Jadi, rumah, pagar, tanaman, dermaga, dan fasilitas lain yang bermanfaat merupakan objek pajak bumi dan bangunan. Namun, ada pula bukan objek pajak bumi dan bangunan, yakni seperti kuburan, hutan, tempat untuk kepentingan umum, seperti tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, dan lain sebagainya. Nah, sampai sini kalian udah paham ya terkait subjek dan objek pajak bumi dan bangunan. Untuk materi selanjutnya, kita move ke materi ketiga. Pajak bumi dan bangunan ini dikenakan kepada semua wajib pajak yang mempunyai hak atas objek pajak bumi dan bangunan yang ada di atasnya. Jadi tentunya ada tarif yang telah ditetapkan untuk pembayaran PBB, yaitu 0,5% dari nilai jual kena pajak atau NJKP. Dasar pengenaan pajak ini adalah nilai jual objek pajak atau NJOP. Besarnya nilai jual objek pajak ditetapkan setiap 3 tahun oleh Menteri Keuangan, kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan daerahnya. Jadi, tarif PBB dapat dijabarkan sebagai berikut. Tarif PBB. PBB sama dengan 0,5% dikali NJKP. PBB sama dengan 0,5% dikali persentase tertentu dikali DPP. PBB sama dengan 0,5% dikali persentase tertentu dikali NJOP dikurangi NJOP TKP. Contoh soal perhitungan PBB. PT ABC mempunyai satu bidang tanah seluas 100 meter persegi dengan NJOP sebesar 1 juta rupiah per meter persegi. Jika persentase NJOP tanah tersebut adalah sebesar 20% dan nilai jual objek pajak tidak kena pajak sebesar 10 juta, berapakah besarnya pajak bumi dan bangunan yang harus dibayar oleh wajib pajak A? Jawaban contoh soal perhitungan PBB. Perlu diketahui bahwa NJOP sama dengan 100 meter persegi dikali 1 juta
rupiah per meter persegi, sama dengan 100 juta rupiah. Maka tarif PBB sama dengan 0,5% dikali 20% dikali 100 juta dikurangi 10 juta. PBB sama dengan 0,5% dikali 20% dikali 90 juta. PBB sama dengan 0,5% dikali 18 juta. PBB sama dengan Rp90.000. Jadi besarnya pajak bumi dan bangunan yang harus dibayar adalah sebesar Rp90.000. Nah, dari semua penjelasan terkait PBB tadi, dari definisi, subjek dan objek, tarif serta cara perhitungan pajak bumi dan bangunan ini, kalian sudah bisa memahami dasar-dasar pengetahuan untuk pajak bumi dan bangunan. Aku yang Larasati pamit undur diri, mohon maaf jika ada